Halo guys, gue Septian. Setelah seharian ngurusin kerjaan kantor, hari ini gue mau ketemuan dengan Mas Danang Wiryatmoko. Dia adalah product planner-nya dari Wuling Motors Indonesia. Kita akan membahas banyak hal mengenai mobil listrik, khususnya Wuling Cloud EV. Yuk ikuti keseruan gue hari ini. Halo Mas Septian. Halo Mas Danang. Selamat datang di salah satu showroomnya Wuling. Terima kasih sudah terima dengan baik Mas Danang. Mas, aku mau tahu lebih banyak mengenai Wuling Cloud EV ini. Cloud EV ya? Ya. Gimana kalau kita sekalian test drive biar diskusinya lebih panjang? Menarik banget tuh Mas. Setelah itu kita makan siang ya. Nah, kalau gitu saya yang pilih restorannya, tapi Mas Septian yang bayarin ya. Oke, siap. Ya udah, yuk, let's go. Oke Mas, mungkin bisa diceritain dong Mas, awal mulanya dari Cloud EV ini Mas? Oke, jadi Wuling itu sebenarnya mempunyai sebuah strategi yang namanya itu ABC Stories, Mas Septian. Jadi ABC Stories itu adalah lini produk kendaraan listrik yang beraneka macam, yang masing-masing itu akan memenuhi kebutuhan dari masing-masing segmen di masyarakat Indonesia. Nah, C dalam ABC itu diwakili oleh Cloud EV ini. Jadi pada awalnya Cloud EV ini dirancang sebagai sebuah medium hatchback yang mengutamakan aspek kenyamanan sebenarnya. Jadi ini memang sangat cocok untuk dipakai oleh individu maupun keluarga yang membutuhkan kendaraan atau sarana mobilitas tapi tetap mengutamakan kenyamanannya, terus fleksibilitas ruangannya, sama akan mendukung aktivitas sehari-hari mereka. Jadi kenyamanan ditawarkan benar-benar maksimal ya Mas? Betul, ya? Makanya bahasa desainnya Cloud EV ini sendiri kan terinspirasi dari awan gitu Mas Septian, sesuai sama namanya ya. Jadi kalau dilihat, baik itu eksterior maupun interiornya itu sangat mencerminkan aspek kenyamanan yang ingin ditonjolkan. Perjalanan dari Cloud EV ini dari awal diperkenalkan sampai dengan sekarang itu udah seperti apa sih Mas? Oke, jadi awal mula kita perkenalkan ke publik di Indonesia itu, kalau nggak salah itu bulan Februari 2024. Waktu itu bertepatan dengan ajang Indonesia International Motor Show atau IMS. Kemudian nggak lama sesudahnya Mas, di bulan April itu kami membuka pre-book. Baru kemudian di bulan Mei 2024 itu kami melakukan launching secara resmi untuk Cloud EV ini. Nah, sejak launchingnya sampai sekarang itu ternyata Cloud EV mendapatkan sambutan yang cukup bagus dari masyarakat Indonesia. Wow, respon positif ya Mas? Responnya positif. Dan dia udah mulai banyak kelihatan di jalanan nih Mas? Ya, nah itu salah satu bentuk dari bagaimana respon positifnya masyarakat Indonesia Mas Septian. Jadi dalam waktu kurang dari 3 bulan semenjak kita launching secara resmi, itu sekarang populasinya sudah lebih dari 2.000 pengguna. Wah, banyak ya Mas ya? Ya, jadi memang itu salah satu bukti bahwa Cloud EV ini diterima secara positif sama masyarakat Indonesia. Terutama mereka yang tadi tuh, yang pengen mencari mobil listrik yang efisien, terus kemudian nyaman, terus kemudian juga kalau dilihat itu elegan gitu. Desainnya, ya. Udah elegan, nyaman. Tentu saja tetap efisien karena dia mobil listrik, Mas. Ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Nah, nanti juga ini kenyamanan si Cloud EV ini nanti bisa kita rasakan selama perjalanan kita ini. Oke. Mas Danang,
dari informasi yang saya terima, ini mobil bisa menjangkau hingga 460 km nih. Berarti ini cocok nih buat traveling nih. Iya, cocok banget Mas. Jadi ini mumpung Mas Septian nanyain tentang jarak tempuh, ini saya mau cerita tentang baterainya Cloud EV sekalian nih Mas. Wah, boleh banget Mas. Jadi Cloud EV ini dibekali baterai yang tipenya itu LFP atau lithium ferrofosfat. Kapasitasnya itu 50,6 kWh, atau kalau dikonversikan menjadi jarak tempuh tadi 460 km sesuai dengan pengujian CLTC. Nah, baterai LFP ini sendiri mempunyai beberapa kelebihan Mas Septian. Yang pertama, dia itu relatif stabil komposisi kimianya, jadi nggak terlalu sensitif terhadap kenaikan suhu. Jadi dia kalau dipakai untuk aplikasi kendaraan listrik, dia bisa jadi lebih aman terhadap bahaya kebakaran. Itu sifatnya LFP itu. Kemudian yang kedua, dia umur pakainya itu juga panjang. Jadi bisa ribuan kali cycle pengisian atau discharging, itu dia bisa masih tahan lama. Jadi memang LFP ini salah satu pilihan yang cocok untuk diaplikasikan di kendaraan listrik. Nah, untuk Cloud EV sendiri, dan juga sebenarnya untuk semua lini kendaraan listriknya Wuling sih, itu baterainya sudah menjalani berbagai macam pengujian. Contohnya itu uji rendam di air, uji dikasih exposure terhadap debu, terus dibanting, ditusuk dan lain sebagainya. Dan dengan segala macam pengujian itu, pengujiannya ekstrim berarti ya Mas? Ya, cukup ekstrim, karena kita harus memastikan supaya baterai itu ketika dipakai di mobil listriknya pengguna itu aman. Harusnya pengguna jadi nggak was-was ya pakai mobil. Ya, kita juga selalu memastikan supaya setiap pengguna itu merasa aman ketika memakai baterainya Wuling EV gitu Mas. Dengan kapasitas baterai yang besar ini berarti nggak perlu sering ngecas dong Mas ya? Ya, jadi contohnya Mas, saya kalau ngantor nih seminggu ya 5 hari kerja, itu hanya butuh 1 kali pengecasan penuh. Jadi udah bisa dipakai sepanjang weekdays itu. Nah, lagi pula Cloud EV ini juga termasuknya mudah di charge Mas. Jadi dia sudah mendukung pengecasan baik itu dengan pengecasan AC atau alternating current. Lalu dia juga sudah mendukung DC fast charging yang bisa mengisi daya baterai itu dari 30% ke 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit saja. Wow, cepet banget ya Mas ya? Ya. Nah, untuk yang DC charging itu bisa di mana aja tuh Mas? Di Wuling menyediakan beberapa titik untuk pengisian DC charging. Kalau sekarang kita kan syuting ini di bulan Agustus ya Mas. Itu sudah ada 16 titik, 16 lokasi DC charging yang nantinya pasti akan terus bertambah. Kita juga pengen ngasih yang terbaik lah buat ekosistem pengguna Wuling di Indonesia. Mantap, totalitas banget ya berarti Wuling ya. Tentu saja Mas. Mas, Wuling Cloud EV ini juga dilengkapi dengan mode berkendara ya Mas. Mungkin bisa ceritain Mas. Nah, ini nanti kebetulan Mas Septian nanya itu, nanti kita bisa coba juga ya Mas beberapa mode berkendaranya ya. Jadi Wuling Cloud EV ini punya 4 mode berkendara. Ada Eco Plus, ada Eco, Normal, dan Sport. Nah, sekarang kita pakai yang normal nih Mas. Kita pakai yang normal ya. Karakternya kayak apa sih Mas kalau normal gini? Jadi karakter normal itu memang sangat cocok untuk dipakai. Dia karakter yang all round gitu Mas. Bisa dipakai secara nyaman untuk penggunaan harian, atau ketika misalnya kita butuh untuk overtake atau melewati kendaraan di depan, itu juga sudah cukup responsif. Jadi dari keempat mode berkendara ini memang masing-masing karakter respon gasnya itu berbeda ya, dan itu bisa disesuaikan, bisa kita pilih sesuai dengan karakter pengemudian seperti apa sih yang kita inginkan dari mobil ini. Kalau Eco Plus itu cocoknya digunakan saat apa Mas? Eco Plus itu bisa kita gunakan untuk berkendara santai, pengen memaksimalkan jarak tempuh dari si baterainya Cloud EV. Kemudian begitu juga dengan yang Eco. Eco ini sedikit lebih agresif daripada Eco Plus Mas. Jadi kalau mode Eco Plus di Wuling Cloud EV ini kecepatan maksimumnya dibatasi di 80 km per jam. Sementara kalau untuk mode Eco, Normal, dan Sport itu kecepatan maksimumnya hingga 150 km per jam. Nah, untuk yang Sport mungkin yang buat yang lebih akselerasi lebih oke ya Mas? Ya, kalau kita lagi pengen gaya berkendara yang sporty, terus kebetulan lalu lintasnya lagi lengang, terus jalannya luas, kita pengen sedikit ngebut, itu kita bisa pakai mode Sport. Nah, gimana nih Mas Septian, setelah berkendara pakai Cloud EV sejauh ini gimana rasanya? Sejauh ini sesuai ekspektasi dan
Mas Danang sampaikan bahwa mobil ini nyaman. Kenapa nyaman? Karena ini joknya empuk, lebar, dan bisa pengaturannya udah elektrik, Mas. Ya. Dan setirnya juga sudah ada fitur tilt and telescopic steering, jadi ngaturnya jadi sesuai dengan keinginan saya. Dan yang pasti ini ruangnya nih lapang banget dan kayak di ruang tamu, Mas. Nyaman banget, Mas. Nah, itu salah satu filosofi desain interiornya Cloud EV, Mas. Jadi bahasa desainnya adalah minimalis sekaligus modern. Aspek minimalisnya itu dicerminkan dengan desain dashboard yang sebenarnya minim tombol fisik, tapi tetap intuitif untuk digunakan. Karena kontrol-kontrol kendaraan itu banyak kita taruh di kontrol panel yang berukuran besar ini 15,6 inci, yang dari sini itu kita bisa mengatur banyak sekali fitur-fitur di kendaraan ini. Nah, untuk pengemudi sendiri itu tidak perlu takut susah mengoperasikan, karena di sisi pengemudi sudah ada multifunction steering switch atau tombol-tombol multifungsi yang terletak di roda kemudi, supaya si driver juga bisa mengatur segala macam fitur yang sering digunakan. Contohnya untuk mengatur AC, multimedia, terus memilih drive mode, itu bisa dilakukan semuanya lewat tombol di setir. Jadi driver itu, pengemudi itu tidak perlu terlalu sering melepaskan tangan dari roda kemudi, Mas. Nah, untuk kenyamanannya sendiri, tadi Mas Septian menyebut tentang sofa atau kursinya, betul. Ya. Betul. Jadi memang kursinya Cloud EV ini didesain secara khusus menyerupai sebuah sofa yang bergaya Italia, Mas. Selain memang nyaman, tapi juga ergonomisnya itu sangat terjaga. Jadi tetap desain kursi seperti ini memberikan support buat tubuh kita sehingga kita bisa betah berlama-lama di sini. Oh iya, Mas. Yang sofa mode itu pengaplikasiannya susah nggak sih, Mas? Nah, sofa mode itu adalah salah satu kelebihannya si Cloud EV ini, Mas. Jadi artinya sofa mode adalah konfigurasi bangku depan dan belakang itu bisa kita atur sedemikian rupa sehingga kursi yang depan ini sandarannya bisa direbahkan sampai ke belakang, hampir horizontal gitu, Mas. Terus kalau yang bangku belakangnya Cloud EV ini masih bisa direbahkan juga. Masih ada adjustment hingga 135 derajat. Jadi akan lebih nyaman juga. Dan nggak banyak loh, Mas, mobil 2 row yang bangku belakangnya itu bisa diatur rebah tegaknya seperti Cloud EV ini. Jadi ketika diaplikasikan itu akan menyerupai sebuah sofa di mana kita bisa memanfaatkannya untuk beristirahat. Jadi kalau habis traveling, jalan panjang, nyetir, capek, daripada ke hotel ya kan, rebahan sebentar di sini, ya, Mas? Bisa untuk istirahat. Wow, menarik banget, Mas. Ya, itulah makanya konsep kenyamanan itu sangat-sangat dicerminkan di dalam interiornya Cloud EV. Mas Danang, tadi kan udah sampaikan bagaimana kenyamanan mobil ini, Mas. Nggak lengkap dong kalau misalkan fitur keamanan yang nggak disampaikan, Mas. Sepertinya apa aja sih, Mas, yang ada, yang ditawarkan dari Cloud EV ini, Mas? Oke, jadi aspek keamanan di Cloud EV ini didukung oleh satu teknologi yang cerdas yang namanya ADAS, Mas, atau Advanced Driver Assistance System. Jadi secara filosofi, ADAS ini konsepnya adalah dia menambahkan indera untuk membantu pengemudi untuk mengetahui kondisi lingkungan sekitarnya. Alih-alih kita hanya mengandalkan indera kita sendiri sebagai pengemudi, si mobil juga akan membantu untuk mengidentifikasi apakah ada potensi bahaya di sekitarnya. Nah, dalam hal ini, indera tambahan ini diwakili oleh kamera berdefinisi tinggi yang dipadukan juga dengan sistem algoritma pengenalan objek yang cerdas. Jadi nantinya sistem ADAS ini akan membantu untuk mengenali objek atau potensi bahaya apa yang ada di depan kita. Lalu sistem akan memberikan tindakan. Nah, tindakannya itu bisa berupa peringatan yang kita sebut sebagai forward collision warning, atau bisa juga melakukan pengambil alihan fungsi rem maupun setir atau kemudi. Jadi misalnya nih kita ada motor atau orang yang nyebrang mendadak di depan kita, maka sistem akan mengintervensi dengan melakukan pengereman darurat secara otomatis. Nah, itu tujuan ADAS secara umum adalah meningkatkan keamanan, Mas. Nah, selain itu, sistem ADAS ini juga bisa memberikan kenyamanan untuk para pengemudi dengan cara mengurangi beban kerjanya. Contohnya adalah fitur IDA atau Intelligent Driving Assist. Itu adalah salah satu fitur di dalam sistem ADAS
Yang mana kalau kita aktifkan, maka mobil kita itu dapat mengatur secara otomatis kecepatan dan jarak aman terhadap kendaraan di depannya. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi mengatur pedal gas dan rem secara bergantian. Itu kan sangat berguna Mas, terutama ketika kita mengalami kondisi di mana lalu lintasnya itu konstan, terus nggak terlalu rame, tapi kita harus mengikuti mobil depan kita itu harus jaga jarak terus. Tapi tetap harus fokus ya Mas? Harus fokus, karena ADAS ini kan sebenarnya adalah sistem bantuan ya. Jadi bukan menggantikan peran pengemudi, tetapi membantu supaya pengemudi ini tidak cepat lelah. Jadi kalau misalkan jalan kita kayak di Cipali lah, jalan agak tol panjang dan agak kosong, itu ramah di kaki ya, jadi kaki nggak terlalu banyak ngegas ya Mas? Betul. Tapi tetap harus fokus ya Mas? Tetap harus fokus, karena ADAS ini pada dasarnya adalah teknologi bantuan pengemudi Mas, sesuai namanya ya. Jadi dia kan Driver's Assistance System, jadi dia tidak mereplace atau menggantikan peran seorang driver, tetapi mengassist atau membantu driver untuk mengurangi beban kerjanya. Jadi tetap memang harus fokus, harus driver itu megang kendali sepenuhnya terhadap kendaraannya. Oke, terus ada fitur apa lagi Mas? Nah, yang belum saya sebutkan itu satu fitur yang menjadi ciri khasnya Wuling di Indonesia nih, Mas Septian. Win pasti. Win, Wuling Indonesian Command, yaitu perintah suara berbahasa Indonesia yang sebenarnya udah mulai kita hadirkan sejak tahun 2019 ya. Dan sekarang justru menjadi salah satu ciri khasnya produk Wuling di Indonesia. Cara pakainya itu gampang banget Mas. Jadi dengan adanya perintah suara berbahasa Indonesia ini, kita bisa dengan mudah, dengan praktis itu mengoperasikan bermacam-macam fitur yang ada di kendaraan ini. Coba Mas contohin Mas satu. Boleh. Halo Wuling. Halo. Saya kedinginan. Oke, menaikkan suhu 1 level. Semudah itu Mas. Canggih. Jadi tanpa harus pencet-pencet tombol ya supir, jadi harus fokus aja ke depan ya Mas? Ya, bisa ngatur, bisa melalui Win ini ya Mas? Bisa melalui perintah suara yang tentunya kan karena pakai bahasa Indonesia ya, itu gampang dipelajari, gampang diingat, dan juga gampang dilakukan. Bisa apa aja Mas perintah suara ini Mas? Perintah suaranya ada banyak Mas, tadi kan kita contohkan untuk pengaturan AC, terus bisa untuk buka tutup jendela, terus bisa untuk, kalau di Cloud EV ini kita bisa gunakan untuk ngatur on off-nya lampu depan juga bisa. Terus kita pilih-pilih channel radio, naik turunin volume, terus ngangkat telepon, itu dan sebagainya. Lengkap ya Mas? Ya, semakin kesini semakin lengkap memang. Nah Mas, ini di layar, ini saat kita lagi macet, ini kok ada layar yang 360 nih Mas, tampil nih Mas. Nah, ini juga salah satu fitur bantuan pengemudi yang dimasukkan ke dalam Cloud EV Mas. Kalau kayak begini, kita jadi tahu ya Mas, kanan kirinya itu mepet atau enggak ya Mas? Betul, jadi fitur kamera 360 ini bisa membantu kita untuk memperkirakan jarak antara kanan kirinya mobil itu secara lebih tepat Mas, karena kita bisa melihat secara langsung dan bisa kita atur, kita mau lihat dari angle mana nih, bisa di kirinya mobil atau kanannya mobil, atau kedua sisi roda juga bisa kita tampilkan secara bersamaan. Mas Danang, terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan nih buat test drive Wuling Cloud EV. Sama-sama. Mobilnya nyaman Mas. Nyaman ya? Nyaman banget. Nah sekarang waktunya kita untuk isi perut dulu nih Mas, mulai lapar nih Mas. Gimana restoran rekomendasi saya Mas? Wah paten Mas. Mantap ya? Mantap, nyaman Mas. Senyaman Cloud EV tentunya. Ya udah kalau gitu kita pilih-pilih menu dulu ya Mas Septian. Boleh Mas. Nah, ada beberapa pertanyaan yang masih mengganjal buat saya dan teman-teman juga. Benefit apa sih Mas yang ditawarkan mobil listrik Wuling ini Mas? Oke, sebenarnya secara umum mobil listrik itu mempunyai beberapa keuntungan yang bisa langsung dimanfaatkan oleh penggunanya Mas. Contohnya nih yang paling gampang, tadi kita itu perjalanannya lewat area ganjil genap Mas. Oh iya betul. Tapi sejauh ini mobil listrik itu dikecualikan di dalam kebijakan ganjil genap. Jadi kita bebas melintas di wilayah manapun dan bisa kita pakai setiap hari Mas. Kemudian secara pajak pun mobil listrik itu relatif lebih rendah daripada mobil konvensional. Itu memang salah satu bentuk dari dukungan pemerintah juga terhadap pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
Nah, kalau untuk Wuling sendiri Mas, sekarang ini Wuling sudah mempunyai lebih dari 150 dealer di seluruh Indonesia. Dan kami kan sudah berdiri di sini sudah cukup lama ya, hingga sekarang itu kita sudah kurang lebih 7 tahun. Dan kedepannya pasti jumlah dealer itu, jumlah networknya akan terus ditambah, sehingga kita tidak hanya menjual produknya saja ke masyarakat, tetapi juga sekaligus menjamin supaya masyarakat yang telah menjadi pengguna Wuling itu mendapatkan pelayanan yang optimal. Wah, menarik banget Mas. Jadi jangkauan lebih luas, pelayanan ke masyarakat, ke konsumen juga lebih mudah. Jadi betul. Mari sembari dimakan Mas. Oke, Mas. Keburu dingin. Ini pilihan Mas Danang. Rekomen banget. Enak Mas. Oh iya Mas, ada beberapa pertanyaan juga Mas di sosial media Mas. Ya. Mengenai baterai. Tadi kan penjelasan baterai, soal baterai udah nih Mas. Cuma pengen tahu sih Mas, input maksimumnya untuk baterai Cloud EV ini berapa sih Mas? Oh, ini pasti pertanyaannya mengarah ke pengecasannya si baterainya Cloud EV ya Mas. Jadi kalau untuk pengisian dayanya, Cloud EV ini mampu menerima daya sebesar hingga 7 kW itu kalau kita pakai sumber listriknya itu dari AC atau alternating current yang biasa kita pakai di listrik rumah gitu ya Mas. Sementara kalau kita pakai yang DC charging atau fast charging, Cloud EV ini mampu menerima daya hingga 60 kW. 60 kW. Jadi itu fast charging gitu. Untuk durasinya berapa lama Mas? Nah, untuk durasinya sendiri kalau kita pakai instalasi home charging yang AC tadi Mas sebesar 7 kW, itu durasi pengisiannya sekitar 7,5 jam. Mulai dari kondisi baterai itu 20% hingga 100%. Sementara kalau kita misalnya ngecas si Cloud EV ini pakai DC charging atau fast charging, hanya dibutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk mengisi baterai dari 30% ke 80%. Jadi tinggal ngopi sebentar aja udah bisa keisi sampai 80%. Sudah bisa. Nah, tapi yang perlu diingat gini Mas Septian. Sebenarnya ngisi baterainya mobil listrik itu tidak harus selalu kita tunggu sampai penuh. Jadi tergantung saja kebutuhan dari masing-masing penggunanya seperti apa. Jadi mungkin nggak perlu harus penuh, tapi kalau misalnya kita rasa jarak tempuhnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan harian kita, itu sudah bisa dicabut. Jadi salah satu miskonsepsi yang sering banyak orang tanya juga ke saya ya, itu apakah harus menunggu sampai penuh baru dicabut colokannya. Nah itu nggak seperti itu sih. Jadi ngisi walaupun cuma sampai 50% pun itu masih bisa menempuh puluhan kilometer ya? Ya itu kan disesuaikan juga sama kebutuhan si penggunanya ya. Oke, siap. Terus sama ini Mas, perawatan Mas, soal perawatan. Seperti apa sih Mas untuk mobil listrik utamanya di Cloud EV ini Mas? Nah, mobil listrik ini secara umum juga perawatannya itu terbilang relatif lebih mudah dan lebih terjangkau daripada mobil konvensional, Mas. Jadi tidak terlalu banyak item atau hal-hal yang harus diperiksa dan diganti secara berkala sebanyak mobil konvensional. Kemudian perawatannya juga cukup gampang karena tidak banyak benda atau part yang harus diganti selayaknya. Dengan ganti oli ya? Ya, itu yang paling komponen servis yang biasanya paling sering kita pakai di mobil konvensional, dan itu nggak ada lagi di mobil listrik. Ditambah lagi dengan adanya 150 jaringan Wuling yang sudah tersebar di Indonesia, jadi konsumen mobil listrik Wuling itu bisa dengan mudah mendapatkan layanan dekat dengan tempat tinggal mereka. Soal baterai Mas, itu kan udah sampai pengujian ekstrim dan jarak tempuhnya juga jauh Mas. Soal usia pakai, umurnya baterai itu sebenarnya berapa lama sih Mas? Oke, umur pakai baterai itu sebenarnya ditentukan dengan penggunaannya juga Mas. Jadi secara desain baterai yang berjenis LFP ini khususnya, dia mempunyai kelebihan bahwa dia umur pakainya itu panjang, bisa sampai beribu-ribu kali cycle pengecasan. Nah ini ada satu yang menarik Mas, banyak orang yang masih menganggap bahwa ketika pabrikan memberikan garansi baterai selama katakanlah kurun waktu tertentu gitu ya, setelah garansi itu habis, mereka menganggap bahwa baterai itu sudah tidak bisa dipakai lagi, jadi habis masa pakainya. Nah itu sebenarnya itu adalah konsep yang salah. Jadi faktanya adalah baterai mobil listrik itu masih bisa dipakai jauh setelah masa garansinya habis. Nah itulah kenapa Wuling juga memberikan satu inovasi untuk meyakinkan para calon pengguna kita supaya mereka nggak terlalu khawatir sama umur pakai. Cara kita adalah dengan memberikan warranty sepanjang masa pakai atau lifetime. Jadi
tinggal beli mobilnya, nanti kita kasih garansinya, dipakai sepuasnya dia dalam jangka waktu yang seterusnya gitu ya. Itu nanti baterainya juga akan dijamin. Nah, Mas, namanya barang kan pasti suka ya rusak lah Mas, ya, ada kekhawatiran seperti itu. Nah, kalau misalkan baterai ini Mas mengalami kerusakan, apa harus ganti seluruhnya atau bagaimana Mas? Hierarkinya baterai dalam sebuah kendaraan listrik itu gini Mas, jadi komponen paling kecilnya itu namanya sel. Kemudian beberapa sel akan dijadikan satu, itu namanya modul. Terus kemudian beberapa modul juga akan digabungkan jadi satu yang nantinya akan membentuk sebuah battery pack. Jadi hierarkinya seperti itu. Nah, kita kalau misalnya ada kerusakan, nanti kita akan cek kerusakannya itu sampai di level seberapa. Jadi misalnya yang mengalami kerusakan itu hanya di salah satu modulnya saja. Maka sebuah mobil listrik itu sangat memungkinkan untuk diperbaiki hanya penggantian satu modul yang rusak itu saja. Jadi tidak perlu, belum tentu harus perlu mengganti battery pack keseluruhan. Ya. Jadi biaya yang dikeluarkan juga nggak terlalu besar ya kalau misalkan ganti kan, karena memang mobil listrik itu harga paling mahalnya dari baterai. Komponen paling mahalnya ada di baterai. Dan lebih jauh lagi, dengan adanya garansi yang kompetitif, itu juga para konsumen bisa lebih tenang mengenai risiko-risiko tentang kerusakan baterai. Karena toh walaupun misalnya dia harus mengganti satu sel atau satu modul atau bahkan satu battery pack, selama dia masih dalam masa warranty yang berlaku dari pabrikan, dia akan ditanggung juga. Oke. Mas, lanjut Mas. Mari. Gimana Mas? Setelah ini kemana lagi nih? Saya kebetulan sore ini ada janji lagi Mas. Jadi mungkin setelah habis makan ini saya langsung balik ke kantor. Kalau Mas Septian kemana? Saya juga balik ke kantor Mas. Harus ngetik Tanya Wuling lebih cepat lagi nih. Oke. Dan terima kasih Mas sudah diberikan kesempatan untuk test drive Wuling Crow TV. Mobilnya nyaman, space-nya luas, dan yang pasti ramah lingkungan Mas. Thank you banget. Saya juga terima kasih sudah ditraktir nih makan enak hari ini. Mas. Nanti kalau Mas Septian masih pengen test drive lebih jauh lagi, mengenal produk-produk Wuling, nanti hubungi saya lagi Mas, nanti saya temenin lagi. Siap, siap selalu Mas. Mari kita habiskan. Lanjut.